Drama Korea atau drakor sekarang ini sudah menjadi sebuah tren di kalangan generasi muda. Bahkan, dari berbagai budaya Hallyu yang menyebar di seluruh dunia, bisa dibilang drakor menduduki salah satu tempat krusial, termasuk di negara kita, Indonesia. Pengaruh drakor dalam kehidupan generasi muda dapat terlihat dari perubahan kebiasaan-kebiasaan kecil setelah menonton serial asal negeri ginseng tersebut. Contohnya kebiasaan suka mencoba makanan khas Korea yang sering ditampilkan dalam drama. Katakanlah seperti tteokbokki, ramyeon, dan jjajangmyeon. Hal ini diperkuat dengan menjamurnya resto bernuansa Korea di Indonesia. Didasari keingintahuan kami terkait kasus yang terjadi, kami mencoba mencari tahu apakah benar jika drama Korea dapat mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari generasi muda, apalagi jika berkaitan dengan orientasi keinginan dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Orientasi keinginan yang kami maksud adalah motivasi yang mendorong para penonton untuk melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Oleh karena itu, kami mengunjungi beberapa penonton drakor untuk mencari tahu kemungkinan adanya pengaruh tadi melalui sebuah wawancara. Perkenalkan, nama saya Faria Abdal, biasa dipanggil Fariha. Saya sekarang berada di kelas 12 SMA dengan jurusan IPA yang bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, berumur 17 tahun dan berdomisili Depok. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Domisili saya ada di Depok. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Alivia Nadia Najiha dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA, umur 18 tahun, dan domisili Sukoharjo. Dari kelas 6 SD, waktu itu kalau nggak salah lagi hype banget drama Korea Descendants of the Sun, terus karena pemainnya ganteng, terus kayak seru aja gitu jalan ceritanya, jadinya suka. Sekitar 2014 atau 2015, dan itu terpengaruh temen. Sejak kapan? Udah lama sih, kayaknya sejak SD, tapi aku lupa SD-nya kapan. Waktu itu tuh ada teman-teman kakak aku yang nginep di rumahku, terus mereka tuh nonton Doctors itu. Nah, awalnya tuh kayak ikut-ikut ngintip-ngintip ngeliat gitu, terus penasaran gitu. Makanya aku nyari-nyari, terus malah lama-lama lah kok bagus gitu. Akhirnya aku nyoba nge-search. Awalnya tuh kayak mulai dari drama-dramanya Park Shin Hye gitu, terus nyambung ke aktor-aktor lain gitu. Terus ini jadi banyak banget drakor yang aku lihat sekarang. Seminggu bisa 3-4 kali, perharinya tuh bisa 2 jaman mungkin. Kadang kalau misalnya ada waktu luang juga sih. Itu sesuai jadwal di TV aja, kayak kalau Senin sampai Jumat ya Senin sampai Jumat, kalau cuma Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu aja. Tapi pas SMA kalau ada waktu luang aja nontonnya. Sekarang udah jarang banget. Kalau sekarang lagi sering nonton drakor sih, biasanya rating gimana ya? 9 dari 10. Seringnya tuh satu hari bisa namatin satu drakor. Ya, 16 episode. Terus ke high school gitu, teen gitu, terus kalau enggak kayak genre-genre pembunuhan gitu. Di sama romance. Aku tuh suka genre fantasi, action, misteri, sama yang kayak supranatural gitu, sama yang science fiction. Itu sih suka yang kayak gitu sih. Ya, kayaknya yang aneh-aneh lah. Kayak kadang relate aja gitu, kadang suka berimajinasi sendiri gitu. Ya kalau romance kan bisa halu ya. Kalau komedi ya menghibur. Karena aku tuh lebih suka ngeliat drakor yang nggak bisa aku bayangin gitu. Kayak misalnya aku kan nggak bisa ngebayangin gimana rasanya kayak jadi pengantinnya goblin. Aku nggak bisa bayangin gimana kayak punya kekuatan supranatural, kayak atau aku nggak bisa bayangin kayak ada zombie gitu kan. Jadi aku lebih suka aja gitu ngeliatnya karena nggak relate, tapi tuh entah kenapa relate gitu ya sih. Kayak itu sih yang bikin aku suka, kayak perasaan yang nggak bisa aku rasain tapi bikin aku sakit. Terus aku juga kayak suka yang kayak set ending kan, biasanya kalau fantasi itu kan kayak banyakan yang set ending atau yang agak sedih-sedih gitu kan. Itu sih. Karena kalau set ending itu lebih ngebekas gitu. Kalau happy ending tuh kayak oh ya udah happy gitu, kayak flat banget gitu kan. Kalau set ending tuh kepikiran kayak 7 hari 7 malam nggak bisa tidur gitu. Kalau misalnya happy ending tuh kayak banyak drama yang happy ending gitu sih. Pernah kayak kebawa mimpi saking aku pengen ngelanjutin cerita itu sampai kebawa mimpi gitulah intinya. Aku juga bahkan pernah misal ada cerita yang endingnya tuh happy gitu kan ya, aku bikin sendiri skenario set ending di otak aku karena aku nggak suka gitu kalau happy, padahal awal-awalnya udah kayak ada bau-bau set ending tapi tiba-tiba loh kok happy gitu. Yang suka nonton drakor. Ya.
nonton drakor, tapi bukan di dalam rumahku ya. Kalau di dalam rumahku cuma aku doang, tapi kalau kayak sepupuku gitu itu nonton juga banyak yang nonton. Enggak sih, kalau paling kayak kadang ke influence, cuman ke influence itu kayak cuma di pikiran doang. Tapi kayak kalau misalnya untuk sampai dilakuin tuh enggak. Karena kan ada beberapa drakor yang kadang punya maknanya masing-masing kan. Kadang diterapin, kalau misalnya yang baik, kalau misalnya yang buruk ya enggak. Kalau misalnya gaya hidup enggak terlalu. Tapi kayak lebih ke kerja keras, terus kayak penampilannya juga. Udah sih itu aja. Iya pernah. Kalau misalnya kebiasaan ya, kalian tahu kebiasaan di drakor yang orang kalau mikir ngetuk-ngetukin jarinya di meja itu nggak sih? Dr. John kalau nggak salah. Nah itu aku juga tiba-tiba jadi kalau mikir tuh suka ngetuk-ngetukin jari di meja atau di benda yang aku itu kalau kebiasaan aktor atau pemerannya itu kebiasaannya itu. Tapi kalau misalnya kebiasaan kayak cara makan itu juga sih. Jadi kayak biasanya kan kalau kita makan popli ya udah habis dibuka ditutup, ya udah makan aja gitu kan. Tapi kalau aku disobek dulu tutupnya, terus habis itu aku putar, aku jadiin kayak tau gak sih, jadi kayak buat di transit dulu ke tutupnya terus aku baru makan gitu. Terus pernah juga makan mie langsung dari panci, itu kan kayak jarang banget kan kalau di Indonesia, maksudnya kalau di sinilah intinya, tapi di drakor kan banyak yang kayak gitu. Terus apa lagi ya, kayak nyampur mie pakai keju itu juga kayak aku pernah coba. Terus kalau tindakan lain tuh gaya berpakaian sih, kan kalau drakor-drakor tuh kan itu stylish banget kan. Terus itu kayak entah kenapa bikin kita kayak pengen ngikutin gayanya gitu, kayak aduh ini bagus nih, jadi setiap aku beli tuh pengen matching sama kayak yang di drakor-drakor gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya, kalau misalnya karena aku suka ngeliat yang fantasi-fantasi gitu, aku tiba-tiba tuh kayak suka tiba-tiba kepikiran hal-hal yang mungkin terjadi gitu, kayak aku pola pikirku tuh beda gitu sama orang lain. Kalau misalnya ada yang waktu virus corona datang itu aku langsung kayak mikir jauh banget sampai bener-bener populasi manusia tuh musnah gitu loh. Jadi kayak aku langsung kayak mempersiapkan, aku langsung kayak biasanya di kamarku itu pasti ada makanan, biar kalau misalnya ada something yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya itu aku masih ada makanan gitu di kamarku. Terus ada minuman juga, aku nyetok minuman meskipun sebenarnya di luar kamar itu ada galon, tapi di dalam kamarku aku nyetok minuman gitu. Itu sih kayak tindakan-tindakannya. Terus sering ngomong pakai bahasa Korea kayak match gitu, karena kayak bilingual bahasa Korea gitu, karena sering dengar juga gitu. Terus kalau marah juga biasanya lebih sering pakai bahasa Korea daripada pakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau misalnya pakai bahasa Korea tuh rasanya nggak begitu kasar gitu loh. Padahal kalau sebenarnya kalau dilihatin ke Indonesia juga kasar sih, tapi ya lebih ringan aja gitu. Terus apa lagi? Cara jalan, terus oh iya, kalau misalnya tentang cita-cita itu bener banget. Aku pas lihat kayak dokter, hospital playlist dan sebagainya itu aku tiba-tiba pengen jadi dokter. Terus kalau ngelihat kayak melankolia itu aku tiba-tiba pengen jadi ahli matematika gitu. Terus kayak apa ya, kayak bener-bener pengaruh gitu. Terus waktu law school itu aku juga tiba-tiba pengen belajar hukum. Aku pernah sih kayak beberapa kali belajar kayak di mana ya, di drama apa itu ada yang pakai bahasa isyarat. Aku belajar bahasa isyarat habis itu, walaupun nggak aku terusin, tapi aku sempet kayak bisa kayak perkenalan dan sebagainya gitu pakai bahasa isyarat. Itu sih tindakannya ya secara sadar. High school 2017, yes. Lupa sih, banyak banget soalnya. Kalau nggak salah Noctikis. Jadi itu tuh ceritanya ada cewek suka sama cowok. Nah ceweknya ini tuh berasal dari kelas yang isinya orang yang kurang pinter. Nah cowok yang dia suka itu pinter banget. Jadi dia tuh bekerja keras untuk belajar biar setara sama si cowok itu. Dan itu sangat menginspirasi. Untuk satu spesifik itu susah sih, tapi kalau misalnya mau disebutin kayak aku sebutin tadi ya, Hospital Playlist. Kalian kalau udah nonton itu ada karakter Ikjun itu kayak anaknya tuh friendly banget. Terus dia tuh kayak kemana-mana tuh kayak punya temen gitu loh. Itu juga bikin aku kayak friendly gitu, tiba-tiba jadi friendly. Padahal aku aslinya kayak introvert banget, kayak habis ngeliat Ikjun itu aku bener-bener friendly. Terus yang tadi aku bilang Dr. John itu aku yang ngetuk itu juga. Terus kalau kalian tahu While You Were Sleeping itu pengacaranya kalau mikir atau marah itu suka kayak ngelipat-lipat kertas sedikit kecil itu. Terus kalau kebiasaan yang ramen-ramen tadi itu kan banyak yang banyak lah di banyak drakor kayak gitu. Terus apa ya, kayak kalau cita-cita mah sesuai judul drakornya kayak tadi dokter, Hospital Playlist, apa lagi ya, itu buat bikin aku pengen jadi dokter. Law school dengan aku jadi belajar hukum. Terus kalau yang bahasa isyarat aku lupa sih, itu sih kalau spesifiknya. Cina ya, kalau anime belum terlalu. Terus paling kayak seri-seri luar negeri sih. Cina anime enggak lah. Drama barat Sama barat lupa gue deh. Kayaknya jarang. pernah sih, tapi nggak yang kayak drakor gitu, kayak cuma nonton aja. Yang kayak lagi viral gitu aku tonton. Series barat itu juga aku nonton, kalau series barat. Sih sebenarnya kalau misalnya untuk mempengaruhi enggak, cuman lebih ke kalau misalnya untuk mempengaruhi ke tindakan enggak, tapi kalau misalnya untuk mempengaruhi pola pikir pasti ya. Kalau Cina enggak, tapi kalau Korea iya. Kurang sih, kayak lebih kuatan drakor, soalnya karena aku lebih sering nonton drakor kan daripada itu. Cuma ya mempengaruhi dikit-dikit gitu.
ambil ke sisi positifnya. Karena banyak tuh drakor-drakor yang dia tuh punya pelajaran tersendiri, punya sisi positifnya yang bisa kita ambil. Jadi yang bisa kita ambil, yang gak bisa kita dapat dari lingkungan sekitar kita. Kayak misal contohnya drakornya Reply 1998 kalau nggak salah, itu tuh tentang kekeluargaan, tentang kekeluargaan di masyarakat lingkungan gitu yang bisa kita ambil. Banyak sisi positif yang bisa kita ambil, terus banyak ilmu yang bisa kita ambil, kita bisa belajar bahasa-bahasa baru, terus kita bisa tahu kayak situasi-situasi di luar tuh kayak gimana, terus kita bisa dapat ilmu yang nggak dipelajarin di rumah, misalnya kayak sex education, terus tentang mental health gitu. Banyak lah pokoknya sisi positif yang bisa kita ambil dari drakor. Menurut aku sih bukan harus, tapi aku nyaranin banget ke orang-orang lain buat nonton drakor, karena di dalam drakor tuh kita bisa sambil belajar kehidupan gitu. Jadi kayak misal yang maaf ya aku sebut hospital playlist, tapi banyak kepikirannya itu. Kalau di hospital playlist itu secara tersuratnya kita belajar kayak istilah-istilah medis. Kita bukan kita bukan dokter, kita nggak pernah belajar dokter, tapi kita bisa tahu tuh kayak kasus-kasus medis. Dan di hospital playlist itu bukan kasus-kasus yang berat kayak di kayak di Dokter Stranger atau apa itu kan kayak berat kan kasusnya yang kita nggak bakal tahu. Kalau di hospital playlist itu lebih relate gitu, karena terus juga itu kayak semua departemen tuh ada gitu kan kasusnya, jadi kita bisa lebih tahu tentang istilah medis meskipun kita nggak belajar itu. Terus juga selain istilah medis, kita juga belajar hal-hal kayak gimana cara nanggepin kayak kejadian kalau ketimpa masalah ini, atau kalau misalnya sahabat kita lagi kena masalah gitu. Di hospital playlist tuh kayak ditunjukin caranya itu. Misal kita nggak tahu, aduh kalau teman kita tiba-tiba kena penyakit ini gimana ya gitu kan, itu kan kita nggak ngerti cara nghiburnya, cara apanya, tapi itu kayak ditunjukin gitu di drakor. Dan kebanyakan drakor tuh apalagi akhir-akhir ini sering banget ngebawa permasalahan yang relate di kehidupan kita, apalagi kayak permasalahan mental dan sebagainya gitu. Jadi menurut aku nyaranin banget buat orang-orang buat kalau ingin belajar tentang kehidupan atau belajar tentang sesuatu yang ingin mereka pelajari tapi nggak sanggup mempelajari secara langsung di dunia nyata, mereka bisa nonton drakor gitu. Dari wawancara yang dilakukan dengan Fariha, kami mendapatkan bahwa awal mula ia menonton drakor ialah karena pada saat itu sedang ada drama yang sedang booming, yaitu The Scanning of the Sun, dan ia tertarik dengan aktor serta alurnya. Fariha menonton drakor sekitar 2 jam per hari dan 1-2 kali dalam seminggu. Ia juga memaparkan bahwa banyak orang di lingkungannya yang menyukai drama Korea. Drama Korea juga memotivasi Fariha untuk melakukan sesuatu, meski tidak benar-benar dilakukan. Pengaruh pada pikiran Fariha juga disebabkan oleh drama Cina dan series luar negeri lainnya. Pada wawancara dengan Rosdiana, ia bercerita bahwa awal mula ia menonton drakor adalah karena pengaruh teman, dan ia menonton drakor sesuai jadwal TV atau pada waktu senggang. Banyak juga orang-orang di sekitarnya yang menonton drama Korea. Drama Korea sendiri mempengaruhi Rosdiana dalam hal kerja keras dan penampilan. Rosdiana juga menonton drama Cina, namun drama tersebut tidak mempengaruhi Rosdiana dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, pada wawancara dengan Alif, kami mendapatkan bahwa awal mula ia menonton drakor adalah karena penasaran setelah melihat teman kakaknya yang menonton drakor. Ia juga dikelilingi oleh sepupu yang suka menonton drakor. Bahkan, saat ini ia bisa menamatkan 16 episode dalam sehari. Alif mengaku sebagai orang yang mudah terpengaruh. Dalam hidup Alif, drama Korea sangat mempengaruhi kebiasaannya, seperti mengetuk-ngetuk jari atau memilin-milin kertas saat sedang berpikir. Makan mie instan langsung dari pancinya, menggunakan kosakata Korea, dan berangkat dari kesukaannya pada drakor surrealis. Pola pikir Alif juga menjadi ala surrealis. Misalnya pada pandemi COVID melanda, ia berpikir jauh sampai berandai-andai jika populasi manusia musnah. Ia bahkan menyimpan persediaan makanan di kamarnya untuk berjaga-jaga. Dalam hal cita-cita, drakor juga mempengaruhi Alif, seperti drama Law School yang mendorong keinginannya untuk belajar hukum, drama Melankolia yang membuatnya ingin menjadi ahli matematika, atau drama Hospital Playlist yang memotivasinya untuk menjadi dokter. Sementara seri-seri barat yang ditonton Alif tidak terlalu mempengaruhinya karena faktor kurangnya intensitas menonton. Semua pengaruh ini belum pernah menjadi kebiasaannya sebelumnya. Dan kini dilakukan Alif secara sadar karena tertarik, penasaran, dan ingin mencoba tindakan seperti yang dilakukan aktor dalam drama. Ia mengaku merasa puas setelah berhasil meniru tindakan dalam drama yang ditontonnya.
Namun tindakan negatif seperti mengumpat dalam bahasa Korea membuatnya merasa tidak nyaman. Selain melakukan wawancara, kami juga menyebar kuesioner online yang ditujukan untuk kalangan perempuan berusia 16 sampai 25 tahun. Berikut adalah hasil yang kami dapat dari kuesioner tersebut. Kebanyakan responden menonton drama Korea karena pengaruh lingkungan. Kebanyakan responden juga dikelilingi oleh orang-orang yang suka menonton drama Korea. 78,9% dari responden mengaku tindakan mereka pernah terpengaruh drama Korea yang ditonton. Responden yang kesibukannya bertambah mengaku lebih jarang menonton drama Korea. Wawancara dan kuesioner yang kami lakukan mendapat responden dari berbagai daerah, dari daerah perkotaan sampai kabupaten kecil. Dari hasil wawancara dan kuesioner yang kami lakukan, kami melakukan analisis yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Mayoritas responden dikelilingi oleh orang-orang yang suka menonton drama Korea, yang akhirnya turut mempengaruhi mereka dalam menonton drama Korea. Semakin tinggi frekuensi menonton, maka semakin tinggi pula kemungkinan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Daerah tempat tinggal tidak mempengaruhi responden dalam menonton atau tidak menonton drama Korea dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Hasil penelitian kemudian kami kaitkan dengan teori sastra. Fenomena yang terjadi dapat dikaitkan dengan sosiologi sastra, yaitu kajian yang mempelajari fenomena kesastraan dengan masyarakat dan bagaimana kesastraan tersebut ditempatkan dalam struktur sosial. Karya sastra ditempatkan di tengah kehidupan masyarakat yang nyata. Dalam hal ini, budaya-budaya dalam karya sastra berupa drama Korea mendapat tempat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Dalam kajian humanisme, pembaca atau penikmat sastra adalah individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Kajian terhadap pembaca dimasukkan dalam kelompok teori penerimaan pembaca. Dalam fenomena yang kami bawakan, penikmat karya sastra memberikan respon berbentuk tindakan sosial, yaitu peniruan terhadap budaya Korea yang ditampilkan dalam drama Korea. Hal ini terjadi karena penikmat merasa penasaran atau termotivasi setelah melihat tayangan drama Korea. Karya sastra yang mempengaruhi pembaca dibahas dalam teori sastra penerimaan pembaca secara sosiologis.